Bapa, ku persembahkan tubuhku. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai Salam. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tolong lambaikan tangannya kalau terdengar suara saya. Haleluya. Yang ada di Zoom maupun ada di YouTube. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bersatu dalam hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Berkati, lindungi kami Tuhan, kami berdoa Bapa, kami patahkan setiap segala roh-roh yang jahat, segala sinyal-sinyal yang tidak baik, semua yang tidak baik, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kamu berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Bapa. Suci dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Bapa, pagari dengan api roh kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah tentara malaikat surgawi Bapa berkemah di sekeliling kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Karima, dan selanjutnya pembacaan Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Dr. Mark. Saya persilahkan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, bersama-sama kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Dari 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih untuk Karima dan Dr. Mark. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari Voice of Pentecost. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata,
Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel,
ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita, boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Berikan senyum yang termanis untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Di rumah tidak bisa bergandengan tangan. Kalau ada beberapa orang boleh yang ada di rumah bergandengan tangan. Kalau misalnya yang sendiri, boleh tangannya seolah-olah seperti bergandengan tangan, nanti satu sama yang lain di zoom, jadi terlihat seperti bergandengan tangan. Oke, pas bergandengan tangan kita boleh begini, seolah-olah seperti bergandengan tangan. Kita ulang sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Pecinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuhan, ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih. Sekali katakan, ku kasihi. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Semua bersuka cita. Haleluya, Tuhan itu baik, sungguh baik. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita akan menyanyikan pujian penyembahan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau baik, Tuhan Yesus. Haleluya, Kau baik, Yesus. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kau baik di hidupku Yesus. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bila ku melihat Tuhan, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas
kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita lanjutkan lagu ini. Habis itu saya serahkan kepada hamba-Nya. Bila ku melihat Tuhan apa yang Kau buat bagi kami Tuhan. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidup. Sekali katakan, bila ku melihat Tuhan, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami benar-benar Tuhan bersyukur kepada-Mu atas hadirat-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pengiringan-Mu pada setiap kami. Setiap jemaat-Mu yang hadir di Zoom ini, dan bahkan orang di luar sana yang mengikuti Zoom, dan bahkan mereka ikut dalam YouTube ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, boleh kami ada, boleh kami hidup. Terima kasih Bapak pengiringan-Mu bagi kami. Bila kami ya Tuhan menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu, biarlah ini ya Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Kau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Bapa, inilah kami ya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Biar firman-Mu ya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Menjadi rema dalam setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Boleh kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Tidak terkecuali. Satu pun tidak kami tinggalkan ya Tuhan. Boleh kami menerima urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Kau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun GBI Gatot Subroto yang ke-33.
yang mana pada tahun ini tahun yang telah diberikan Tuhan buat kita, tahun 2021 pada bulan September ini, tepat pada tanggal 4 September 2021, gereja kita GBI Gatot Subroto berusia 33 tahun. Sungguh begitu besar kasih anugerah Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada gereja kita yang dipimpin oleh hambanya, Bapak rohani kita, Dr. Insinyur Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo, yang telah dipakai Tuhan, yang sangat luar biasa. Yang menurut daripada hambanya ketika kita di 2M DPC tanggal 4 September kemarin, pada tahun 1988 ini gereja ini dimulai dari satu gereja dan sampai saat ini sudah menjadi 1.200 gereja. Oleh karena itu kita sangat bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan membawa progres yang begitu besar dalam gereja ini. Demikian juga halnya di dalam pelayanan selama 33 tahun ini, gereja kita sudah menjadi berkat, bahkan sampai ke luar negeri. Di sini saya dapat hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup di dunia selama 33 tahun dan melayani 3 tahun. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi usia gereja kita sekarang ini 33 tahun. Nah, kalau dibagikan 1.200 dibagi 33, itu boleh dibagi menjadi 36 gereja per tahun. Nah, inilah hikmat daripada Tuhan yang diberikan kepada saya, bahwa 36 itu adalah 33 ditambah 3. Jadi semua angka 3 di sini dikatakan. Maka dengan itu saya ambilkan firman yang akan kita dengar pada siang hari ini, yang tertulis di Yeremia 33 ayat 3. Di mana firman ini disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia ketika dia tersesak, ketika dia ditahan oleh Raja Yehuda yang bernama Zedekia, di mana Nabi Yeremia ini telah bernubuat untuk bangsa Israel ketika bangsa Israel itu berbalik kepada penyembahan berhala yang tidak mengikuti aturan daripada Tuhan. Maka Nabi Yeremia bernubuat pada saat itu ya sebagaimana yang tertulis di dalam Yeremia 32. Coba kita lihat dulu Yeremia 32 ya. 32 dulu kita buat dulu, yang di situ dituliskan di pada ayat 28, sebab begini, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Jadi kota Yerusalem itu diserahkan kepada orang-orang Kasdim. Dan di situ dikatakan bahwa kota Yerusalem itu dihancurkan dan akan dibakar habis. Semua mayat berkelimpangan. Banyak mayat dan tidak terhitung. Dan bahkan sampai saat itu, ketika itu negara Israel atau bangsa Israel itu hampir tidak terhitung dan tidak ada, hampir hilang. Tetapi
Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya kepada umat Tuhan, kepada Bapak rohani kita, yaitu Bapak Raja Iman, yaitu Abraham, yang telah berjanji kepada bangsa Israel supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sangat diberkati. Walaupun bangsa ini telah meninggalkan Tuhan, walaupun bangsa ini telah berbalik kepada bangsa-bangsa lain, dan Tuhan selalu mengingat janjinya, Tuhan akan memulihkan mereka. Sebagaimana yang tertulis dalam 3 ayat 33 dia mengatakan begini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Janji Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu dalam keadaan di penjajahan, dalam karena mereka tuh meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya, tidak pernah gagal dalam janjinya bahwa bangsa Israel itu menjadi bangsa pilihan. Oleh karena itu, Bapakku kekasih dalam Tuhan, Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan bangsa Israel. Demikianlah halnya para kita pada saat ini. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan kita, walaupun bangsa kita ini dalam keadaan terpuruk seperti sekarang. Maka dengan sekarang ini kita diperingatkan, diterima, dan diberikan janji buat kita. Tuhan akan memulihkan. Nah, sekarang ini saya ngajak kepada kita semua bangsa-bangsa, jemaat kita yang di sini di GBU Jumen, tendabakan mereka yang ikut Zoom ini. Siapkah Anda dipulihkan Tuhan? Kalau siap, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan di dalam pemulihan ini? Apa yang harus kita perbuat? Mari kita baca sebagai contoh di dalam melakukan apa yang kehendak Tuhan. Yang bagian pertama, yaitu berseru kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 142 ayat 2 dan 3. Dikatakan di sana, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan kepadanya. Di sini kita dihimbau dan diminta Tuhan untuk berseru kepadanya, untuk menyampaikan isi hati kita, menyampaikan keluhan-keluhan kita, apa yang kita alami selama ini, apa yang kita alami selama pandemi COVID-19 yang begitu mencekam yang kita alami selama ini hampir 2 tahun. Menjelang 1,5 tahun sudah kita alami. Banyak orang-orang kekasih kita. Banyak yang meninggalkan kita. Dan bahkan perekonomian kita pun begitu turun drastis. Orang seolah-olah mengatakan kita, orang Kristen tidak ada kasih. Tidak ada kasih di antara mereka. Saudaranya meninggal, tidak bisa melihat, tak datang melihat. Tetapi apa yang membuat kita sekarang ini? Ada sesuatu yang menghambat dan menghalangi walaupun dengan kasat mata tidak melihat. Ketika kita minta tolong, ketika berjalan, ada sesuatu yang menghambat kita, yaitu penyakit sampar yang terjadi di negara kita. Dan bahkan seluruh bangsa di dunia mengalami. Oleh karena itu Bapakku kasih dan Tuhan yang diberkati Tuhan pada siang ini. Ketika kita diminta Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab.
Beritahukan kepada Tuhan dengan doamu, dengan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan perekonomianmu. Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. Walaupun dalam keadaan tersesak, walaupun dalam keadaan terkurung, walaupun dalam keadaan terkurung seperti Nabi Yeremia, dia terkurung dan Raja Daud yang begitu terkurung di dalam gua ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Bapa di surga sehingga dia diselamatkan. Dia diselamatkan dan sampai hidup dia. Kalau kita membaca dalam raja-raja itu di dalam keadaan Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul, derap kaki kuda dan pasukan-pasukannya mengejar Daud itu sudah kedengaran arahnya. Tetapi ketika dia berdoa dan berseru kepada Tuhan, Daud diselamatkan. Mereka tidak melihat kemana Daud perginya. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Demikian kita Bapak Ibu kasih yang terhormat yang dikasihi Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Ketika kita dalam keadaan ekonomi terpuruk pada saat ini. Ketika kita dalam keadaan sakit oleh karena pandemi ini. Ketika kita kehilangan oleh saudara-saudara kita. Oleh kekasih kita. Tuhan berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan. Dalam pertama ini kita disuruh dan kita disuruhkan, diminta untuk berseru kepada Tuhan dan selalu berdoa kepadanya. Dan yang kedua, contoh yang akan harus kita lakukan sebagaimana yang tertulis di dalam Markus 10. Coba kita buka di Markus 10. Di dalam Markus 10 ayat 47 berkata demikian. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus, orang Nazaret, mulalah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus ini berseru-seru kepada Tuhan. Bartimeus ini mengetahui Yesus lewat. Dan dengan yakin. Dan yakin dia bisa dipulihkan. Pendengarannya dipulihkan Tuhan. Dia bisa mendengar kembali. Dia melihat kembali. Oleh dia dipulihkan kesehatannya. Dia melihat perkembangan dunia. Dia melihat saudara-saudaranya. Dengan iman. Bartimeus memanggil dan berseru kepada Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulalah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Oleh karena itu Bapak kasih kelihatan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kepadanya. Jangan menjauh kepada Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar. Dalam keadaan situasi sekarang ini. Di dalam Pengkhotbah ayat Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Yang dikatakan seperti ini, demikian. Mana? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Artinya di sini penyakit sampar ini, yaitu COVID-19 ini, adalah suatu pertanda bahwa ini adalah satu tanda yang diberikan Tuhan kepada umat manusia bahwa Yesus akan datang kembali yang untuk kedua kalinya. Berarti kalau hanya pertanda
ini penyakit ini tidak akan lama. Hanya sementara. Karena juga firman Tuhan mengatakan di dalam Pekkhotbah ini, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktunya, tidak akan terus dia ada di sini. COVID-19 ini pasti, kalau kita melihat sampai sekarang ini ya, yang orang yang masuk dalam penyakit atau boleh dikatakan isolasi mandiri ataupun itu yang terpapar COVID-19 sudah mulai menurun. Tatap muka udah dimulai tiap-tiap sekolah. Sudah mulai ada perkembangan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Ini akibat dari mana? Karena Tuhan mendengar seruan dari umat-umat Tuhan. Begitu gencarnya kita mendoakan bangsa ini. Dan bahkan seluruh umat Kristen, umat Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan keadaan kami. Bila kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar. Karena Tuhan itu tidak pernah menutup mata dan tidak pernah meninggalkan kita. Bila kita berseru, bila kita memanggil namanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan kita. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, saya percaya di dalam firman Tuhan pada siang hari ini, yang kita lakukan supaya kita boleh dipulihkan Tuhan dan didengar Tuhan, berserulah dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan mendengar. Dan yang kedua, akan kita lakukan apa lagi yang kita lakukan supaya kita melihat apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita, hal-hal yang tidak bisa kita ketahui itu. Kita buka di Lukas 6 ayat 38. Lukas demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan curahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berarti di sini boleh dikatakan yang harus kita lakukan setelah kita dipulihkan dalam keadaan, setelah kita dipulihkan bangsa kita ini, sudah kita diberkati banyak. Sudah diberikan kesehatan buat kita. Bangsa kita dipulihkan. Apa yang harus kita lakukan? Berilah maka kamu diberi. Berilah supaya kamu diberi melimpah. Sekarang ini ada pembangunan menara doa di Azusa Street. Sebagaimana Bapak Gembala rohani kita menghimbau kepada kita untuk memberi, untuk membangun daripada menara doa yang ada di Jalan Azusa Street yang sekarang lagi dikerjakan. Oleh karena itu Bapakku kekasih dalam Tuhan, jangan segan-segan untuk memberi. Memberi dengan tulus, pasti Tuhan akan diberkati. Contohnya seperti ini. Coba kita buka dulu di 1 Raja-Raja 17 ayat 10 dan 11. Dan sampai 16. Boleh kita baca dulu ya. Nah, kita baca dulu ini sebagaimana orang yang memberi dengan sukacita, dengan tulus hati. Sesudah ia bersiap, lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai di situ, di gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi."
supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, kekasih dalam Tuhan yang diberkati, pada saat itu bangsa Israel mengalami kekeringan. Suatu masa yang sangat sulit pada saat-saat Nabi Elia meminta sesuatu atau minta roti ataupun makanan dan air kepada seorang janda yang ada di Sarfat. Tetapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang sangat bersukacita, dia tidak memikirkan hidupnya. Dia memberi kepada hambanya Nabi Elia. Akan tetapi ketika Nabi Elia meminta sesuatu, sepotong roti dan minta air untuk diminum, janda itu dengan sukarela membuat apa yang dia minta atau di Nabi Elia minta. Walaupun janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Apa yang didapat, yang dipunya? Apa janda ini punya orang kaya? Apakah dia berlebihan? Apakah dia banyak stoknya dalam keadaan sulit, dalam keadaan kekeringan? Kok ada orang meminta air? Kok ada orang meminta roti? Ketika janda ini mendengar apa yang diminta oleh Nabi Elia, jangankan membuatkan roti, kalau saya membuat makanan, nanti setelah saya buat api makanan, dan saya akan makan anak-anakku. Dan setelah itu kami akan mati. Kira-kira begitulah. Begitu dia bilang sama Nabi Elia. Tetapi, ambilkanlah juga aku air. Kok minta air lagi, dari mana aku dapat? Aku hanya punya minyak dan air dan roti tepung segenggam. Tetapi apa yang diminta, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia ini, ketika dia mengatakan bahwa minyak dalam buli-buli dan tepung ini tidak akan habis-habisnya. Sampai musim Tuhan akan mendatangkan hujan ke bumi. Ketika didengarkannya begitu, dia percaya. Dia percaya akan firman Tuhan yang telah diberikannya. Dikatakan apa yang dibawa, apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Janda ini sangat sukacita. Apa yang akibatnya? Janda ini membuatkan roti itu dan diberikan kepada Nabi Elia. Setelah itu baru dia makan. Didahulukan dulu Nabi Elia, didahulukan dulu orang lain, didahulukan dulu yang apa Tuhan suruh dalam kehidupan, baru untuk pribadinya sendiri. Janda ini tidak pernah mengharapkan bahwa dia akan diberkati. Apa akibatnya? Apa dampak daripada yang telah dilakukannya ini? Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati semua apa yang dia lakukan. Tuhan membalas dengan berlimpah-limpah air, minyak, dan tepung dalam tempayan itu. Tidak habis-habisnya, tidak berkurang sampai musim hujan datang. Sampai kapan musim hujan datang? Kita tidak tahu. Waktunya Tuhan. Bukan dikatakan setelah musim panas ini, setelah Tuhan menurunkan hujan, kita nggak tahu kapan. Demikian pada kita juga sekarang. Berilah kepada gereja, sumbangkanlah, berikanlah apa yang kau punya, berikanlah persembahanmu. Bukan dikatakan, wah tunggu dulu,
Apa yang saya dapat, oh cukup untuk makan khususnya pada Mandiri ini. Berapa sih gaji saya udah dipotong, kok bisa lagi menyumbang, bisa lagi memberi keperpuluhan. Dari mana saya dapat? Tidak terpikirkan oleh manusia. Tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan akan memberkati sebagaimana Tuhan memberkati janda ini. Bila kita memberi dengan tulus, sebagaimana Pak Niko, Bapak rohani kita mengatakan, kumpulkanlah hartamu, berilah sumbangan, kita menyumbang, kita memberikan sumbangan, pembangunan gereja, pembangunan yang menara doa di Azusa Street, Tuhan akan memberkati. Gereja-gereja kita, khususnya Rayon 1G telah memberikan sumbangan, telah memberikan apa yang dia punya. Oleh karena itu Bapak aku kasih, pada saat ini firman Tuhan mengajak kita dan akan menghimbau kepada kita supaya kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Nah, yang untuk ketiganya, supaya kita dapat melihat apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita, yaitu hal-hal yang tidak terpahami itu apa. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti ini kita juga harus ditentukan di sini untuk mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan dengan jalan melayani Dia dengan tulus hati. Melayani Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan gereja-gereja. Jangan tinggalkan pelayananmu. Jangan tinggalkan perintah Tuhan dalam hidupmu. Waduh, dalam musim sekarang ini gimana ya? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau lewat Zoom, ya ikutlah. Kalau kita ada pelayanan di dalam doa seperti doa menara doa yang kita lakukan setiap hari, ikut aja lah. Ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Apapun karunia yang telah diberikan Tuhan kepadamu, pasti Tuhan akan menambahkan hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan firman Tuhan. Tuhan kita beri sesuatu hikmat. Tuhan untuk mengetahui dan mengerti apa yang tersembunyi dalam rahasia itu. Nah, di dalam firman Tuhan ini kita dibukakan suatu rahasia. Bila kita ada hubungan dengan Tuhan, bila kita ada connect dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam firman Tuhan, di dalam kasih Tuhan kepada kita. Apa itu? Oleh karena itu Bapak kasih dalam Tuhan, seperti yang saya dikatakan tadi, apapun karunia yang Tuhan berikan kepadamu, kerjakanlah itu dengan sukacita. Kerjakanlah itu dengan tulus. Supaya apa yang telah diberikan kepadamu, pasti Tuhan akan tambahkan. Tuhan itu sungguh Allah yang sangat mengasihimu. Allah yang tidak pernah melihat muka, tidak melihat rupa, tetapi melihat ketulusanmu di dalam mengikuti Tuhan. Jangan neko-neko sama Tuhan. Jangan main-main kepada Tuhan. Jangan bermain-main kepada Dia. Karena Tuhan itu Allah yang pencemburu, tapi Allah yang sangat mengasihi kita. Ambil bagian dalam pelayanan. Apapun karunia yang Tuhan beri, lakukanlah itu dengan melayani pekerjaan Tuhan
dengan kejujuran dan ketulusan hati mengikut Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan kita yang sangat setia, Tuhan yang setia taat pada Bapaknya di surga akan memberikan apa yang diminta lewat seruan dan permohonan kita dalam kasih kepadanya. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita minta. Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia di dalam kita mengikuti Tuhan. Nah, kita juga baca dulu di Efesus 3 ayat 20. Coba kita buka dulu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang lebih daripada yang kita doakan. Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kita doakan. Seperti Raja Salomo, Tuhan mengatakan, apa yang harus kuberikan kepadamu? Raja Salomo menjawab, Tuhan, berikanlah aku hikmat supaya aku bisa memimpin bangsamu ini. Supaya aku bisa memimpin mereka takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan jawab, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Karena kau tidak memikirkan, kau tidak meminta kekayaan, kau tidak meminta kuasa. Tetapi itu semuanya akan kuberikan kepadamu. Lebih dari apa yang dia minta. Lebih daripada Daud minta. Karena Daud hanya meminta hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang dia doakan. Apakah kita seperti itu? Boleh. Apakah kita minta suatu kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita meminta kepada Tuhan kekayaan kepada Tuhan? Apa kita berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkan dari segala penyakit daripada teman-teman kita? Apakah kita mendoakan untuk bangsa kita supaya dipulihkan terus? Lebih daripada itu, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Berkat-berkat melimpah. Kita dilindungi. Kita diberikan kesehatan. Boleh kita bertemu muka sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Suatu yang tak terpahami oleh kita, Tuhan bukakan asalkan kita setia dan dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan itu yaitu karunia-karunia diambil bagian dalam pelayanan. Kalau kita melakukan dengan setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan rahasia itu. Bapakku kasih yang di dalam kasih Tuhan, yang telah diberkati Tuhan. Bila seorang pendeta, meminta kepadamu, ayo ikut ambil bagian dong. Karena kita butuh seorang pengerja di dalam bidang ini. Tolong dong. Lah, Bu, Pak pendeta, saya belum siap. Saya bukannya pengerja kok. Merdoa aja pun saya masih belum ragu-ragutan. Saya belum bisa, Bu. Kapan aja lah, yang lain aja lah. Bila Bapak dan Ibu, saudaraku kekasihan Tuhan, tidak menerima karunia yang telah diberikan kepadamu, Tuhan berhak memberikannya kepada orang yang menerima. Tuhan akan memberikan karunia itu kepada orang yang berhak menerimanya. Kapan giliran Anda? Kapan giliran kita dekat kepada Tuhan? Kapan giliran kita membagian kepada Tuhan? Tunggu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk ngambil bagian dalam pelayanan, ikutlah, jangan berbantah-bantah lagi. Ikutlah ambil bagian dalam pelayanan. Padi sudah menguling, pekerja-pekerja belum siap. Dalam pandemi ini kita disuruh untuk menuai. Dalam Pentakosta ketiga ini kita dengar. Dan jangan hanya mendengar, tapi kalau kita menjadi bagian dari penuai yang beribu-ribu laksani. Penuai di akhir zaman.
ambil bagian dalam pelayanan. Bapak kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini yang tertulis dalam Yeremia 3 yang mengajarkan kita supaya kita selalu berseru dan memanggil Tuhan lewat pujian penyembahan. Nah, bila kita dalam keadaan kesesakan, kalau kita dalam keadaan tersesak, dalam terkurung, seperti bahkan Nabi-Nabi Yeremia dan bahkan Daud pun dalam Bartimeus pun ketika dia masih tertutup matanya tidak melihat apa-apa, tapi dia berseru kepada Tuhan. Tuhan bukakan rahasia-rahasia yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Rahasia-rahasia yang tidak terpikirkan oleh mereka, yaitu berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka dan memulihkan negara negeri mereka. Memberi dengan tulusan hati, maka kita diberi serta dipulihkan kehidupan kita. Berilah maka kamu diberi. Berilah maka kamu diberi. Kalau kita memberi, jangan kita, kalau kita tidak memberi, jangan mengharap kita diberi. Tetapi begini, kalau kita sudah memberi kepada gereja, jangan mengharap seperti ini. Nah, kok saya udah memberi perpuluhan, saya udah memberi persembahan, kok begini banyak, kok enggak ada ya? Kok enggak ada balasan Tuhan? Jangan buatkan Tuhan itu berhutang kepada kita, jangan. Memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela adalah yang dikasihan itu. Itu hatimu, bukan perbuatanmu. Pemberianmu itu bukan banyaknya yang kau berikan, tetapi hatimu dilihat bagaimana kau memberikan tulus kepada Tuhan. Dalam kekuranganmu, Tuhan akan melihat hati yang tulus. Serta setiap taat dan mengikuti rancangan Tuhan serta ikut dalam pelayanan pekerjaan. Melayani Tuhan. Jangan cuman katanya ikut dalam pelayanan, ikutlah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan supaya Tuhan akan Tuhan berkati kita. Dan berikutnya integritas. Ada sesuatu yang harus kita lakukan di tahun 2021 itu adalah integritas, kejujuran. Terkadang dalam ibadah, khususnya dalam ibadah online seperti sekarang ini, dia buka Zoom-nya, dimatikan videonya, suaranya dimatikan, tapi dengaran orang berbicara. Coba Ibu ikut ibadah enggak? Ikut. Apa firman Tuhan? Oh, enggak tahu. Kenapa? Dia tidak fokus pikirannya. Dia beribadah tapi sambil mengerjakan pekerjaannya. Kadang ada makan sambil ibadah. Sambil dibawa nasinya, ayo makan sambil udah lapar. Integritas, jujur, setia, konsisten dalam mengikuti Tuhan. Jangan kita bermain. Tuhan dapat melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Kalau beribadah, beribadahlah. Kalau ada waktu, beribadahlah. Saya percaya Tuhan akan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Dalam keadaan kita mengikuti rancangan Tuhan dan setia, Tuhan akan membukakan suatu hal-hal yang tak terpahami. Kita sebelumnya itu kasih Allah yang begitu besar dari dalamnya kepada kita. Yaitu 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1. Gila tutupan enggak? Sini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Terpujilah Tuhan yang telah menyediakan keselamatan bagi kita. Dia datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Dia mati dan dikuburkan. Itulah sebabnya bagi orang yang dibaptis itu, dia diselamkan
dan bangkit kembali. Kita dilahirkan oleh kebangkitannya. Sehingga segala kehidupan-kehidupan di belakang kita yang sebelum kita masuk dalam kehidupan Kristus itu terkubur. Dan kita hidup dilahirkan kembali. Dilahirkan menjadi orang-orang anak-anak keselamatan. Orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan untuk mendapat bagian. Suatu yang tidak pernah kita harapkan. Karena setiap manusia telah berjatuh ke dalam dosa. Oleh satu orang, yaitu nenek moyang kita, Adam. Oleh karena itu, kita dikuburkan kembali dan akan kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Lahir untuk kedua kalinya sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Kemuliaan Tuhan turun kepada kita yang tidak pernah kita harapkan lagi. Karena kita orang-orang berdosa yang bagiannya adalah maut. Tetapi Tuhan telah mati di kayu salib. Tidak berkorban. Dia mati, bangkit. Dan kita juga ikut bangkit bersama-sama dengan dia. Kita mendapat keselamatan. Kita mendapat anugerah daripada Tuhan. Inilah rahasia-rahasia yang akan diberikan kepada Tuhan kita. Tetapi dengan caranya apa? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mengambil bagian dalam Tuhan. Kita harus mengasihi. Berilah supaya kamu diberi. Ikutlah dengan pelayanan. Bekerjalah dengan kedalam Tuhan. Lakukanlah apa yang dilakukan. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus hidup. Hidup sebagaimana Kristus hidup. Itulah maunya kita. Itulah kehidupan kita, orang Kristen. Supaya kita boleh menggambarkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Boleh kita menjadi berkat. Lewat sikap, perilaku, perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, dilihat orang. Bahwa Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Boleh kita menjadi saksi. Boleh kita menjadi berkat kepada orang-orang sekeliling kita. Supaya kita boleh menyaksikannya. Dan amanat agung itu boleh kita sampaikan kepada mereka. Oleh firman yang tertanam di dalam kehidupan kita. Yaitu kehidupan Kristus. Oleh karena itu Bapakku kekasih dalam hari ini. Firman Tuhan berfirman dan mengajak kita supaya kita terus ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada hubungan yang terus menerus. Tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Yaitu berseru, berdoa, dan melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat kepada kita. Karena firman ini tidak kembali kepada Tuhan. Tidak kembali kepada dia sebelum melakukan sesuai yang difirmankan oleh firman itu. Oleh karena itu Bapak kekasih dalam Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Kau ya Tuhan. Inilah doa kami. Mari kita satukan hati kita. Mari kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak firman-Mu yang telah kita berikan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa permohonan kami dan seruan isi hati kami Tuhan. Kau tahu ya Tuhan isi hati kami. Lebih daripada apa yang kami doakan. Tuhan tahu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan akan menjawab segala doa-doa kami. Bapak terima kasih Tuhan. Berikan keberanian kepada kami Tuhan. Ambil bagian dalam melayani Tuhan. Melakukan kehendak-kehendak-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan supaya kami menjadi berkat kepada orang-orang ya Tuhan. Dapatkan berkat kepada gereja-Mu. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesetiaan-Mu terus menyertai kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan. Oleh karena kebangkitan-Mu. Oleh karena kebangkitan-Mu. Kami dibangkitkan. Sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan bersama-sama dengan Kau ya Tuhan. Bila Kau datang untuk kedua kalinya ya Tuhan. Oleh kami ya Tuhan, iman kami yang teguh di dalam kasih-Mu. Oleh karena itu Bapak, biarlah kami memberi bagian daripada keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Bapak berkati Bapak setiap umat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Khususnya umat-Mu IGBI Ujung Menteng. Dapatkan mereka Tuhan yang bergabung dengan Zoom ini. Dimanapun mereka pada saat ini. Tuhan memberkati mereka. Bapak terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau ya Bapak. Terpujilah Kau ya Yesus. Inilah kami ya Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tamu. Karena kami percaya Tuhan menjawab segala doa-doa kami. Terpujilah Kau ya Tuhan. Inilah doa kami Bapak yang kami naikkan. Hanya di dalam satu nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya akan firman Tuhan ini kita sama-sama katakan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang siap untuk dipulihkan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa disampaikan oleh hambanya, Bapak PDP Halasan Siregar. Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga. Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan memberi persembahan yang akan disampaikan oleh Cece Lauren. 2 persembahan dan dilanjutkan oleh pengumuman yang disampaikan oleh adik Cynthia. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, penyertaan-Mu, kami sudah bisa ibadah online pada hari ini, dan sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan, Kau kuduskan persembahan kami, Kau layakan, agar dapat menjadi dupa yang harum Tuhan, dan juga dapat membangun kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati berlimpah-limpah lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain, tanpa nominal minimum, dengan men-scan QR Code yang tertera pada layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Jumateng. Mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak PDP Halasan Siregar yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 3 Oktober 2021, ibadah sekolah minggu akan diadakan secara online pukul 8 WIB. Ibadah diadakan secara online pukul 10 WIB. Seluruh kegiatan ibadah raya masih dilaksanakan live melalui YouTube dan Zoom. Minggu 3 Oktober 2021 akan diadakan ibadah gabungan GC dan Youth pada pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Dan akan dilayani oleh Kak Jeko dari Rayon 1B. Yuk anak-anak youth dan JC semua bergabung dalam ibadah perdana minggu depan ya. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street, Prayer Tower atau APT, yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing, Prayer Night, dan menara doa secara online. GBI Ujung Menteng akan dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, pukul 19 WIB, melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati dan saling mendoakan. Adapun link Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup GBI Ujung Menteng. Terbuka untuk seluruh jemaat. Seluruh kegiatan menggunakan Zoom. Link Zoom akan dibagikan di WA Group. Setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB ada acara Yuk Nyembayu. Mari anak-anak muda, remaja, mari bergabung bersama dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram @JCOM. Menara doa pelayanan jemaat MDPJ secara online akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 dimulai pukul 10 WIB. Bagi pelayanan jemaat yang terdaftar di MDPJ, diwajibkan dapat bergabung bersama dalam doa ini. Cool, Community of Love.
Komunitas Kasih GBI Jumenteng. Tetap diadakan secara online setiap hari Jumat via Zoom dan via WA Call. Kami menghimbau bagi Bapak atau Ibu saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL rindu untuk memiliki komunitas agar dapat bergabung pada KUL-KUL yang ada. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 34 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia Dino yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk Tece Loren dan Adik Cynthia. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan video KUL. Saya persilahkan. Alkitab kita dan akan kita perkatakan Mazmur 91 karena seperti yang Yesus dalam Alkitab yang mengatakan ini, apa yang keluar dari itu yang terjadi. Mazmur ini adalah perkataan seorang manusia yang diilhamkan oleh Yesus. Karena itu Mazmur 91 ini perlu kita harus bisa ya. Oleh karena itu kita baca Mazmur 91 ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah dan busuk, dengan kepaknya ia akan melindungi. Komunitas yang mengasihi satu sama lain. Di mana misi KUL itu adalah KTM. K itu adalah suatu kesatuan hati. Di mana adanya kesatuan hati dari setiap anggota untuk bersama-sama memuji Tuhan, berdoa dan melakukan. Ada suatu kesatuan hati, tidak berdoa. Ada satu menyanyi, ada satu berdoa. Jadi ada kesatuan hati di dalam berkumpul untuk menaikkan firman. T itu adalah tumbuh bersama, sama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan, sama-sama mengetahui apakah kehidupan ini berguna untuk saya, berguna untuk Tuhan. Apakah saya diciptakan Tuhan? Apa saya hidup? Di sini harus dipelajari bersama-sama supaya sama-sama berakar menjadi kewajiban Tuhan. Shalom. Nah, Bapak Ibu sudah lihat kegiatan KUL kita kan? Seperti yang tadi sudah dilihat, di situ kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama, sharing kebenaran firman Tuhan. Pokoknya asik deh KUL itu. Iya. Jangan sampai nggak KUL ya. Bukan sharing firman Tuhan aja, kita juga bisa sharing keadaan kita sehari-hari untuk menguatkan satu dengan yang lain. Mari para jemaat Tuhan kita bergabung di KUL. KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Mari Bapak Ibu Yang belum berKUL, kita bersama-sama gabung di KUL. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Juwaria dan selanjutnya doa berkat oleh Ibu Gembala. Kita akan nyanyi kiranya Engkau memberkati aku.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya serahkan kepada Bu Jaria. Mari Bapak Ibu, kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau masih memberikan kami Tuhan, kesempatan Tuhan, kami untuk berkumpul Tuhan. Sekalipun Tuhan kami berkumpul hanya di Zoom Tuhan, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu Bapa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak PDP Halasan Siregar Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Bapa Halasan Siregar yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu, di situ Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, ya para pemimpin kami Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus, ya Bapak Engineer Niko Nyotora Harjo Bapak sebagai pembina kami Tuhan Yesus, ya Bapak. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus dan keempat wakilnya Tuhan. Berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani kerjaan-Mu Tuhan. Di situ Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Baik di bangsa Indonesia Tuhan, baik di bangsa-bangsa Tuhan Yesus, ya Bapak. Engkau memakai dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan karyan kami Tuhan Yesus ya Bapa. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Johannes Raja Kuku sebagai karyawan 1G Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau memakai hamba-Mu dengan dasar luar biasa Tuhan Yesus ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu Tuhan melayani pekerjaan-Mu Tuhan Yesus ya Bapa. Di situ Tuhan Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati wakilnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa Tuhan Yesus ya Bapa. Bangsa Indonesia Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan, Kau berkati bangsa ini Tuhan Yesus ya Bapa. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Surahkan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Yesus ya Bapa. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, Tuhan Yesus dan wakilnya Tuhan. Bapak amin. Makhluk amin Tuhan Yesus ya Bapa. Memberkati Tuhan mereka Tuhan Yesus ya Bapa. Sehingga boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan luar biasa Tuhan Yesus ya Bapa. Karena hamba-Mu adalah pilihan-Mu Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih. Memberkati MPR, DPR, Abdi Protri dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, curahkan hujan pertobatan Tuhan tengah-tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Serahkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-hambamu Tuhan yang pada saat ini Tuhan Yesus ya Bapa yang melayani Tuhan Yesus ya Bapa, mengambil bagian Tuhan, baik pemain musik Tuhan WL Tuhan Yesus ya Bapa, semua yang mengambil bagian Tuhan Yesus ya Bapa, tidak terkecuali Tuhan, Kau memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat Ujung Menteng Tuhan Yesus ya Bapa. Kau berkati mereka Tuhan Yesus ya Bapa. Kalau ada yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang butuh pekerjaan, Tuhan Kau berikan pekerjaan yang terbaik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, aku percaya Tuhan. Kalau ada yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan. Buat Ibu Gembala kami, Tuhan Yesus, ya Bapak. Ibu saya percaya, Tuhan Yesus, ya Bapak. Pakai hamba-Mu, Tuhan, dengan luar biasa, Tuhan Yesus, untuk memimpin kami, Tuhan, anak-anaknya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Berikan hamba-Mu kekuatan yang daripada-Mu, Tuhan Yesus. Berikan penghiburan yang dasar daripada-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Aku percaya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau memberkati ketika putra-putrinya, Tuhan Yesus, ya Bapak. Biar putra-putrinya boleh menjadi berkat, Tuhan, dimanapun berada, Tuhan. Baik di dalam remaja, Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami ingin menerima berkat daripada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan diberkati, dilimpahi Tuhan dengan kasih anugerah-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri jalan keluar. Tuhan kami siap dipulihkan, kami siap menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami percaya ada mujizat-Mu untuk setiap kami. Ada jalan keluar untuk setiap masalah kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua, sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang percaya bersama-sama, kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Salam. Terima kasih Bu Halo Sinta. semua. Terima kasih. Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati. Ibu Gembala. Selamat hari Minggu semua. Sehat selalu. Selamat hari Minggu. Ibu Lena luar biasa. Berkati, Tante Silvi. Bu Melva. Baru siagian. Nabila. Siagian. Nabila. Terima kasih. Jenny, Tuhan berkati. Ibu Yanti, Pak Dani, Tuhan berkati. Ah. Bu Nurmala.